Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Firizki, NIM 119220187. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perencanaan wilayah terkait pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah perencanaan wilayah yaitu Bapak Asyirin STMT. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, apa itu teori Keynesian, mengapa Keynesian, interferensi pemerintah, dan studi kasus. Apa itu Keynesian? Keynesianisme atau ekonomi ala Keynes atau teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris abad ke-20, yaitu John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesian menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Mengapa Keynesian? Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Kemudian interferensi pemerintah. Keynes menegaskan bahwa sektor ekonomi swasta atau pasar bebas tidak memiliki mekanisme penyeimbang sendiri, sehingga tidak selalu menghasilkan ekonomi yang efisien. Oleh karena itu, para ekonom Keynesian membenarkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan mencapai ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Kebijakan publik ini antara lain adalah kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian studi kasus yang saya ambil yaitu percepatan pertumbuhan wilayah Pulau Sumatera melalui pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Pulau Sumatera sendiri merupakan suatu pulau terbesar di Indonesia yang mengalami peningkatan perekonomian setiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 24%. Hal ini menyebabkan kontribusi Pulau Sumatera sangatlah besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tersebut, Pulau Sumatera mutlak memerlukan sarana pendukung berupa sarana transportasi. Dalam hal ini, sarana transportasi yang dipilih yaitu mode transportasi darat berupa jalan tol. Adapun rencana pembangunan jalan tol ini masuk ke dalam Peraturan Presiden nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera dalam rangka mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera dan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional serta dalam rangka pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai 2025. Adapun pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas wilayah serta dapat meningkatkan daya saing wilayah
Apabila kedua hal tersebut terrealisasikan, akan meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih.